Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Thomas adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Thomas juga disebut dengan Didimus, artinya kembar. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, pada hari yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di suatu tempat. Namun pada saat itu Thomas tidak berada di tempat itu. Tidak diberitahukan apa alasan ketidakhadiran Thomas pada saat itu. Kemudian murid-murid itu memberitahukan kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Tetapi Thomas dengan lantangnya berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Dan 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di tempat itu, di rumah itu, dan di situ juga Thomas bersama dengan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang kembali dan berdiri di tengah-tengah mereka di tempat yang sama. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah di lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Thomas, murid Yesus, bisa saja terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan karena dia belum pernah melihat Tuhan secara langsung. Ada orang yang meragukan kuasa Tuhan apabila ia tidak melihat langsung wujud nyata kuasa Tuhan, melihat langsung mujizat dari Tuhan. Orang tidak percaya apabila dia tidak melihat langsung apa yang dikatakan orang. Oleh karena itu, saudara-saudari, menyebut diri sebagai pengikut Yesus berarti percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa dalam hidup kita. Kalau kita menyebut diri kita sebagai pengikut Yesus, berarti kita tidak boleh percaya kepada hal-hal yang mistis. Kita tidak boleh percaya kepada kuasa roh jahat. Dan itulah tujuan penulisan Injil Yohanes, supaya semua orang percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi satupun dari antara kita, tidak ada satupun dari orang Kristen yang tidak lagi percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan yakinlah, kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, kalau engkau mempercayai Tuhan Yesus dalam hidupmu, engkau tidak ragu-ragu, engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Engkau akan memperoleh berkat sukacita di dalam hidupmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan harus melihat sehingga kita harus percaya. Justru iman kepercayaan kita itulah yang membuat kita yakin bahwa Tuhan itu ada
dan Dia berkuasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudari, percayalah kepada Tuhan dalam hidupmu dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di sorga, pada hari ini melalui renungan harian ini kami diingatkan oleh firman-Mu, sebagaimana Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit sebelum dia melihat langsung Yesus, sebelum dia melihat bekas paku di tangan Yesus, dan sebelum dia menaruh jarinya di bekas paku itu dan menaruh tangannya di lambung Yesus. Disitulah Tuhan Yesus datang membuktikan bahwa Dia telah bangkit kepada Thomas. Tetapi firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oleh karena itu Tuhan, ingatkanlah kami, teguhkanlah iman kami. Bukan harus melihat sehingga percaya, tetapi biarlah kami tidak melihat tapi kami percaya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepada-Mu Tuhan. Jangan biarkan Tuhan duniawi ini membuat iman kami ragu-ragu. Segala macam kesulitan, pergumulan, duka cita, kesulitan yang kami hadapi membuat kami meragukan kuasa Tuhan. Meragukan bahwa Tuhan itu ada. Ada begitu banyak orang yang meragukan apakah Tuhan itu ada karena bencana alam, karena duka cita yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Biarlah firman-Mu hari ini ya Allah meneguhkan iman kepercayaan kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa, segala aktivitas kami pada hari ini kami serahkan kepada-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, semangat yang baru, kesehatan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan, setiap anggota jemaat-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami mohon ampun kepada-Mu atas dosa-dosa kami. Terimalah doa permohonan kami ini ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.